Halo semuanya, selamat datang di video kelompok milik 4B Ilmu Pemerintahan 2019. Yuk kita belajar tentang Smart City dan Smart Environment. Yang pertama, apa sih Smart City itu? Jadi, Smart City adalah sebuah konsep yang dipakai untuk menyebut pengembangan dan pengelolaan sebuah kota dengan menggunakan teknologi informasi dalam mengatur dan menghubungkan sumber dayanya agar tercipta efektivitas, efisiensi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, intinya, Smart City itu adalah kota cerdas, yang cerdas sistem manajemennya, cerdas warganya, dan juga cerdas pemerintahnya, sehingga membuat kota itu efisien dan layak untuk ditinggali. Nah, lalu apa sih tujuan dari Smart City ini? Tujuan dari Smart City tentunya agar bisa membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan juga lebih akurat. Dengan konsep ini, waktu yang dihabiskan oleh warga bisa lebih produktif, dan mereka juga dapat melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Adapun kota-kota yang sudah menyangga gelar Smart City ini beberapa di antaranya adalah Kota Makassar, Kota Bandung, Kota Jakarta, Kota Semarang, Kota Denpasar, dan kota-kota lainnya. Nah, kedelapan kota itu tidak hanya menyangga gelar Smart City ini secara cuma-cuma, tapi mereka juga pasti sudah menerapkan sistem teknologi informasi komunikasi yang mumpuni dan sudah memenuhi kriteria Smart City. Kriteria tersebut adalah Smart Living, Smart People, Smart Mobility, Smart Economy, Smart Government, dan Smart Environment. Smart Environment. Singkatnya, Smart Environment adalah pengelolaan lingkungan yang pintar. Pintar di sini berarti bahwa adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan sarana dan prasarana. Adapun sasaran dari Smart Environment adalah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui 3 hal di bawah ini. Yang pertama, mengembangkan program proteksi lingkungan. Ini bisa diwujudkan melalui pembangunan RTH. Yang kedua, mengembangkan tata kelola sampah dan limbah. Nah, ini harus berbasis teknologi atau pemberdayaan masyarakat ya. Dan yang ketiga, mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab. Ini bisa diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Lalu, bagaimana sih Smart Environment di Kota Bandung? Cari tahu sendiri ya. Yes. Setelah kami mencari tahu lebih dalam, Smart Environment memiliki 14 komponen yang dapat mendukung tata kelola perkotaan yang efektif. Beberapa di antaranya adalah penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah berbasis teknologi dan masyarakat, serta penggunaan energi terbarukan. Di Kota Bandung sendiri, penyediaan RTH terus mengalami peningkatan, yang tahun 2006 hanya mencapai 132 hektar, sekarang menjadi 2048 hektar. Dapat disimpulkan bahwa proporsi RTH di Kota Bandung saat ini sudah mencapai 12,25%, yang terdiri dari taman kota, kebun bibit, pemakaman, tegangan tinggi, jalur hijau lahan, sepadan rel kereta api, penanganan lahan kritis, dan lain-lain sampai taman-taman pemukiman warga. RTH atau ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah.
Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbon dioksida. Mereka juga dapat menghasilkan oksigen, melestarikan air tanah, memelihara habitat liar, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk, serta menjadi area resapan air. Selain itu, dengan adanya RTH, baik pemukiman, kawasan perkantoran, sekolah, dan bangunan lainnya dapat terlihat lebih indah dan asri secara arsitektural. Karena pemandangan hijau dari pepohonan dan udara sejuk tersebut bisa meredam perasaan jenuh setelah beraktivitas seharian. Bahkan, penataan RTH yang sedemikian rupa oleh pemerintah membuat kita dan keluarga dapat menghabiskan waktu di sana. Selain itu, RTH juga dapat bermanfaat untuk dijadikan arena olahraga ataupun bersantai sambil mengerjakan tugas. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui, meskipun jumlah RTH di Kota Bandung ini masih belum sesuai dengan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau di suatu wilayah harus mencapai minimal 30%, tapi Kota Bandung sudah cukup inovatif dan kreatif dalam menyediakan RTH-RTH di daerahnya. Adapun RTH favorit yang sering dikunjungi adalah Taman Balai Kota, Taman Lansia, Taman Cibenying, Taman Film, dan juga arena olahraga gazebo. Selanjutnya, ada juga yang disebut sebagai pengelolaan sampah berbasis teknologi dan masyarakat. Dalam mewujudkan indikator yang satu ini, pemerintah Kota Bandung memiliki sebuah program inovatif yang berbasis Green Waste. Green Waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dilansir dari berita Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, selain penyediaan tempat sampah, pemerintah Kota Bandung juga mengeluarkan sebuah program penanggulangan sampah yang dikenal dengan sebutan Kang Pisman. Kang Pisman adalah kependekan dari kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung. Terdapat 8 kelurahan yang menggunakan program Kang Pisman. Program Kang Pisman juga memiliki pengembangan dengan adanya program Waste Food, yaitu kegiatan berupa pengelolaan sampah menjadi makanan, dan program Buruan Sae, yaitu pemanfaatan lahan sempit atau pekarangan menjadi media penanaman sayuran dan peternakan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung juga selalu menyediakan TPS terpadu atau tempat penampungan sampah yang memiliki sistem pengolahan dan pengelolaan sampah. Yang terakhir, ada yang disebut sebagai penggunaan fasilitas hemat energi. Dalam mewujudkan indikator yang satu ini, pemerintah Kota Bandung meluncurkan sebuah alat berbasis teknologi yang disebut sebagai Terminal Parkir Elektronik atau TPE. TPE ini dibuat untuk meningkatkan retribusi daerah Kota Bandung melalui sektor parkir. Selain itu, keberadaan alat ini juga bisa menanggulangi tukang parkir ilegal yang ada di Kota Bandung, sekaligus membuka mata masyarakat untuk lebih luas dalam menggunakan teknologi. Alat ini dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 14 Juli 2017. Cara pembayarannya bisa dilakukan dengan menggunakan kartu uang elektronik seperti Brizi, e-money, dan tap cash. Bagi masyarakat yang kebingungan atau tidak memiliki electronic money, maka dapat meminta bantuan ke juru parkir resmi. Setelah alat ini diluncurkan, juru parkir resmi harusnya hanya berfungsi untuk mengarahkan masyarakat dan mengawasi masyarakat dalam hal perparkiran. Guys, tadi kan kita udah keliling nih di Kota Bandung. Nah, gimana implementasi smart environment di Kota Bandung menurut kalian? Kalau menurut aku sih RTH di Kota Bandung udah cukup banyak ya dan udah mantap juga. Tapi belum sesuai aja undang-undangnya sama jumlahnya. Menurut kamu kan? Walaupun luas tanah RTH di Kota Bandung masih kurang, semoga pemerintah Kota Bandung dapat meningkatkan atau menambah jumlah atau luas RTH di Kota Bandung. Kalau menurut kamu gimana, Rin? Kalau dari aku sih tadi aku lihat mesin parkir itu udah inovatif, tapi masih banyak mesin-mesin yang belum nyala semua. Coba aja kalau nyala semua pasti retribusi parkir bakal tinggi.
Kalau kamu gimana? Nah, aku setuju banget nih. Tadi kan kita udah keliling-keliling juga ya kan di Kota Bandung. Nah, itu TPS-nya sudah tersedia cukup baik ya di Kota Bandung. Terus juga Kota Bandung mengeluarkan Kakmisman. Kakmisman itu adalah kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Jadi, terus juga ada waste food, di mana itu untuk pengelolaan sampah menjadi bahan makanan, dan juga bonsai itu di mana penyediaan lahan untuk penanaman sayuran-sayuran itu Sirin. Berarti pemerintah Kota Bandung telah cukup baik ya dalam menjalankan konsep smart environment di Kota Bandung. Ya, setuju. Setuju. Kita kan udah keliling banyak banget ya. Mending kita jajan yuk, jajan sebelah. Ayo.